Di video kali ini, saya akan membahas sebuah patung yang sangat besar dan Tuhan menyingkapkan masa depan. Jika saudara-saudara tertarik, tetap di channel ini. Hello guys, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan di video kali ini, saya akan membahas satu topik yang sangat menarik tentang buku Daniel pasalnya yang kedua. Sebuah patung yang besar dan Tuhan menyingkapkan masa depan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Daniel pasal 2 disebut sebagai dasar dari nubuatan Alkitab. Faktanya, banyak nubuatan-nubuatan lain di dalam kitab Daniel dan Wahyu yang rinciannya ada di dalam kitab Daniel pasal 2. Jika kita memahami nubuatan ini, kita sedang menuju kepada pemahaman yang lebih besar akan nubuatan Alkitab. Daniel 2 dimulai dengan satu kisah tentang Raja Nebukadnezar. Raja bermimpi yang sepertinya begitu nyata dan sangat mengesankan baginya. Ia tahu itu penting, tetapi ketika ia terbangun, ia tidak dapat mengingat isi mimpinya, apalagi mencoba untuk menafsirkan artinya. Ia memanggil para penasihat-penasihat yang terbaik, tetapi mereka tidak dapat menceritakan kepadanya apa yang telah ia mimpikan, meskipun mereka di bawah ancaman hukuman mati. Mereka harus mengakui bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan kepada Tuanku Raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Artinya, orang-orang Kasdim itu terpaksa mengakui mereka tidak sanggup. Mereka memberitahu Raja hal itu di luar kemampuan manusia untuk memberitahukannya. Pengakuan kegagalan inilah yang menyediakan kesempatan bagi Daniel untuk menyatakan sesuatu tentang kuasa Tuhan yang dia sembah dan dia puja. Ketika Daniel mendengar akan situasi ini, ia tahu bahwa hanya Tuhanlah harapan untuk memperoleh jawaban. Kemudian ia dan teman-temannya berdoa. Dan Tuhan menjawab doa-doa mereka dengan menyatakan rahasia kepada Daniel dalam satu penglihatan di malam hari. Daniel 2 ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Daniel berhasil di mana orang-orang paling pandai di Babel gagal karena hubungannya dengan Allah, sehingga Allah menyingkapkan rahasia-rahasia kepada Daniel. Daniel 2 ayat 28. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Dukungan Nebukadnezar terhadap Daniel kemudian membantu menetapkan kredibilitas dari apa yang Daniel tulis selanjutnya. Tuhan yang memberi hikmat kepada orang bijaksana, memberi hikmat dan kekuatan kepada Daniel. Daniel memperkenalkan mimpi itu dan isi nubuatannya dengan menceritakan kepada kita pertanyaan yang ada di dalam pikiran Raja Nebukadnezar ketika ia pergi tidur di malam itu. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya Tuanku Raja. Timbullah pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Daniel 2 ayat 29. Ayat sebelumnya mengatakan bahwa di surga ada Allah telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Dengan kata lain, perkara utama dari nubuatan ini adalah bagaimana dunia akan berakhir. Nebukadnezar, kata Daniel, bermimpi tentang suatu pemandangan yang hebat, sebuah patung yang besar. Patung ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, kepala terbuat dari emas, dada dan lengan dari perak, perut dan pinggang dari tembaga, paha dari besi, kaki sebagian besi dan sebagian tanah liat. Nebukadnezar kemudian melihat sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Batu itu menimpa patung pada kakinya dan meremukannya menjadi debu yang lalu dihembuskan angin. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Daniel 2 ayat 34. Sementara tuanku melihatnya,
terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Apa yang diungkapkan oleh mimpi tentang sebuah patung yang dahsyat tentang masa yang akan datang? Kita tidak perlu menerka, karena Tuhan memberikan kepada Daniel suatu penjelasan penuh bagi raja. Daniel memulai tafsiran mimpi itu dengan mengatakan kepada Nebukadnezar apa yang dilambangkan oleh kepala dari emas. Nebukadnezar sendiri dan lebih luas lagi kerajaan yang diperintahnya. Daniel 2 ayat 38, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Setiap bagian di bawah kepala silih berganti, itu melambangkan satu kerajaan yang akan menggantikan kerajaan sebelumnya. Daniel 2 ayat 39 dan 40. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancur lulukan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur lulukan semuanya. Di pasal selanjutnya, Daniel secara spesifik menamai dua kerajaan yang akan menggantikan Babel, yaitu Media Persia dan Yunani. Daniel 8 ayat 20 dan 21. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja orang-orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kasat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Suatu perubahan yang tiba-tiba. Setelah menjelaskan 4 kerajaan dunia yang akan bangkit dan jatuh, nubuatan tiba-tiba berubah. Masing-masing dari ketiga kerajaan pertama digantikan oleh kerajaan yang lebih kuat. Raja dari negeri lain mengalahkan raja yang sedang berkuasa. Tetapi dengan kerajaan yang keempat, polanya berubah. Gantinya dikalahkan oleh suatu kuasa yang lebih kuat, malah kerajaan itu terbagi sesuai dengan yang Tuanku lihat. Besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Dengan kata lain, kerajaan keempat terpecah menjadi beberapa kekuasaan yang lebih kecil, sebagian kuat dan sebagian lemah. Kemudian Daniel menjelaskan usaha-usaha untuk menyatukan kuasa-kuasa menjadi suatu kerajaan tunggal, bahkan hingga bercampur oleh perkawinan. Tetapi usaha-usaha ini akan gagal. Tetapi tidak dapat merupakan suatu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Daniel 2 ayat 43. Dan seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan suatu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Sejarah menegaskan ketepatan dari gambaran nubuatan Daniel. Kerajaan Babel disusul kerajaan Persia, Yunani, dan Romawi. Kemudian gantinya jatuh pada kerajaan yang lebih kuat. Kerajaan Romawi terbagi-bagi. Bangsa-bangsa yang sekarang sebagian besar menjadi Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Sejak saat itu, banyak penguasa di antaranya Charlemagne, Napoleon, dan Hitler berusaha untuk menggabungkan pecahan-pecahan Eropa untuk membentuk kerajaan baru. Mereka telah mencoba melakukan pendekatan politik dan militer, dan bahkan seperti yang dikatakan Daniel, kawin campur. Tetapi tak satu pun berhasil seperti yang diramalkan oleh nubuatan. Puncak dari nubuatan. Di ayat-ayat terakhir Daniel pasal 2, penafsirannya tentang mimpi mencapai puncaknya. Akan ada satu kerajaan dunia yang terakhir, tetapi tidak dibuat oleh usaha manusia. Kerajaan ini akan dibuat
tanpa perbuatan tangan manusia. Daniel 2 ayat 45, tepat seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Sesungguhnya itu akan melenyapkan dan sepenuhnya menggantikan segenap kerajaan manusia. Tuhan sendiri akan mendirikan kerajaan ini yang tidak akan binasa, tetapi tetap untuk selama-lamanya. Daniel 2 ayat 44, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Dalam kata-kata ini, Tuhan mengatakan kepada Nebukadnezar dan kita, fokus sesungguhnya dan akhir dari sejarah dunia. Kerajaan-kerajaan manusia mungkin saja untuk sesaat memiliki kekuasaan dan pengaruh, tetapi dari sudut pandang surga, mereka hanyalah sementara, tidak kekal. Akhirnya, kerajaan Tuhan akan menang. Intinya hanya tersirat di sini, tetapi secara khusus dinyatakan kemudian dalam nubuatan-nubuatan Daniel yang selanjutnya, bahwa umat Tuhan mungkin saja terpuruk untuk saat ini. Mereka untuk saat ini mungkin saja tunduk kepada kekuasaan-kekuasaan di dunia, tetapi pada akhirnya mereka akan mengambil bagian dalam kemenangan Tuhan. Kekuasaannya, kerajaan yang akan tetap ada untuk selama-lamanya. Tuhan tidak pandang bulu atau kasih. Tuhan mengungkapkan rahasia baik melalui umatnya atau raja kafir. Rahasia sejarah masa depan berada di tangan Tuhan. Daniel berhasil meyakinkan Raja Nebukadnezar tentang batu yang menimpa patung itu, dan bahwa Allah orang Yahudi adalah raja atas segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Tuhan mengangkat dan meninggikan orang-orang yang mengagungkannya dan merendahkan orang-orang yang menghinanya. Maukah kita menjadi bagian dalam kerajaan Allah?